Jadi dengan kita bicara bohong saja, itu puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah. Dengan bohong itu kan banyak sekali. Ada yang jual beli supaya meyakinkan bohongan, bohong. Ada yang meyakinkan partnernya supaya meyakinkan bohong. Itu sudah batal puasanya. Dan kemudian apalagi yaitu menggunjing, ghibah, atau membicarakan aib orang lain, atau termasuk memancing-mancingkan sehingga marah, itu juga batal puasanya. Sebenarnya puasa itu tak apa sih? Sebenarnya puasa itu ternyata manusia itu supaya jujur dan bersih, suci di dirinya itu. Tidak ada kata iri, dengki, marah, bertengkar, itu tidak ada. Puasa itu melatih diri dan sabar. Nah, dalam satu tahun ini kan 1 bulan untuk membimbing diri, yaitu untuk menghadapi sabar segala satu hal, dan juga harus berusaha yaitu selain sabar kita juga berusaha untuk sekuat tenaga, yaitu apa yang kita cita-citakan kita harus kita raih. Kadang-kadang membaca Al-Quran, itu kata Rasulullah itu, kalau baca Al-Quran, membaca alif lam mim itu bukan satu ayat, tapi alif lam mim itu adalah 3 ayat. Setiap satu ayat dibalas kebaikan, dibalas 10 kebaikan. Alif lam mim berarti 3 ayat itu ada 30 kebaikan. Kemudian setelah kita mengetahui pahalanya, kebaikannya itu diberikan kepada kita, tentunya kita berusaha. Jadi yang pertama adalah untuk membaca Al-Quran itu, dan keduanya untuk menghafalkannya, dan ketiga untuk mengamalkannya. Berat atau ringan? Sebenarnya berat. Bagi siapa yang belum ikhlas, tapi kalau sudah ikhlas dia tahu, ya Allah, sebenarnya saya masih ada sisa umur ini. Saya kemana lagi kalau bukan atau tak merasa perintah kepada Rasul. Makanya saya berusaha sekuat tenaga, ya Allah, untuk berusaha membaca Al-Quran maupun hadis, dan sekaligus membaca, menghafalkan dan mengamalkan. Tidak berusaha sampai kapan? Itu sampai meninggal dunia. Kemudian setelah kita menghafal Al-Quran, tentunya kata Rasulullah SAW, yaitu sholat itu berusaha untuk contoh Rasulullah. Solu komara itu musoli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Rasulullah. Sholat Rasulullah bagaimana? Itulah kita bisa mencontoh. Lalu bagaimana mencontoh? Dari mana? Dari Al-Quran tidak ada mencontoh sholat itu. Fikih tentang sholat yaitu dari hadis Rasulullah SAW, yaitu dari sunnatullah. Dari mana kalau kita membaca itu? Bisa dari Subul Salam. Kitab Subul Salam itu beratnya kurang lebih 1 kilo, 1 jilidnya ada 3 jilid. Kemudian yaitu Ibnu Hasir, itu tentang hadis termasuk praktek sholat, itu menjelaskan. Kemudian bagaimana di dalam sholat itu kalau kita berusaha mencontoh Rasulullah SAW, yaitu di dalam surat Al-A'raf kan, di ayat 204, wa idza qila fastaqbilu turhamun. Dan apabila dibaca Al-Quran, dengarkanlah baik-baik supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian di dalam hadis, yaitu kita sebut salam, orang yang bermakmum, yang berjamaah, itu hendaknya dengarkan saja. Yang membaca suratnya adalah imamnya saja. Waktu kapan? Yaitu waktu dijaharkan, yaitu termasuk maghrib, isya, subuh, itu dengarkan saja, tidak usah baca. Yang dibolehkan misalnya imam mengucap sami Allahu liman hamidah, makmum melanjutkan Rabbana wal hamd. Itu yang dianjurkan. Kemudian yaitu tentang sholat ini adalah banyak sekali sebenarnya untuk meneliti itu, atau
tidak baca Al-Fatihah tidak sah. Sholat sendirian juga kalau nggak baca